bersyukur kepadamu, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau bawa kami di tempat ini untuk beribadah, untuk meninggikan namamu, untuk mendengar firman, sehingga roh dan jiwa kami dipuaskan. Kami percaya kami pulang dalam keadaan yang tidak sama. Kami membawa bekal, kami membawa firman, kami membawa perubahan. Pada saat ini Tuhan berbicaralah, kami siap mendengar. Kami siap atas setiap perkataan firman, sehingga mengubah cara hidup dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengenal jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa. Mantap. Malam hari ini firman Tuhan adalah sesuai dengan pesan gembala tadi, adalah pujian penyembahan menyalakan api revival. Kita baca di dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1 2 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, pujian penyembahan itu adalah alat untuk sebuah kebangunan rohani. Ada banyak sejarah yang mencatat awal kebangunan rohani selalu dimulai dari pujian penyembahan. Contohnya adalah di Azusa Street, di Pensacola, di Wales, itu mereka adalah orang-orang yang menyembah sehingga terjadi lawatan Tuhan. Sama dengan kegerakan karismatik, itu juga terjadi karena adanya praise and worship. Nah, di dalam kehidupan kita, sebelum kita berbicara tentang praise and worship yang kita harus lakukan seperti apa, pada waktu awal penciptaan, Tuhan menciptakan, sebelum menciptakan alam semesta, dunia, langit dan sebagainya, atau dunia, kemudian gunung, bulan dan bintang, itu sebelumnya Tuhan itu menciptakan dulu yang tidak tampak di mata jasmani kita, yaitu menciptakan para malaikat. Tuhan menciptakan malaikat untuk menyembah. Di sana di malaikat Tuhan itu ada tiga divisi ya. Ada bala tentara surga yang dipimpin oleh Michael. Kemudian ada malaikat pembawa berita dipimpin oleh Gabriel. Lalu ada malaikat pemuji dan penyembah dipimpin oleh Lucifer. Sehingga kita bisa lihat malaikat Tuhan itu berlaksa-laksa, saudara. Dan sepertiganya adalah pemuji penyembah. Memang bukan berarti pemuji penyembahnya itu adalah pasukannya Lucifer, tetapi Gabriel juga Mikael, mereka juga menyembah Tuhan, karena tidak ada orang yang ketemu Tuhan tidak menyembah. Semua orang akan mengagumi Tuhan dan menyembah. Tetapi selain malaikat, ada makhluk-makhluk surgawi yang lain, yaitu ada kerub dan ada serafim. Dan dikatakan kerub dan serafim itu siang dan malam memuji Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Artinya di surga itu pujian penyembahan itu adalah sebuah nafas kehidupan, dan pujian penyembahan adalah gaya hidup surga. Pujian penyembahan adalah kesukaan Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas pujian. Karena memang itu kesukaannya Tuhan. Nah, kalau kita melihat semuanya itu, maka saudara itu harus nangkep. Kita itu harus ngerti, makanya Tuhan katakan kita itu harus cerdas. Harus tahu kalau memang budaya surga itu adalah penyembahan. Tuhan menciptakan penyembah-penyembah, artinya itu kesukaannya Tuhan. Maka kalau kamu berikan apa yang Tuhan suka, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang kita suka. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, betul?
Lalu ada Kain dan Habel. Kain dan Habel tidak memulai kehidupannya dengan berdoa, tetapi mereka membawa korban penyembahan sebagai tanda penyembahan. Kain membawa tanaman, tumbuh-tumbuhan, kemudian si Habel memberikan domba. Sebagai tanda penyembahan, waktu dibakar itu menyenangkan Tuhan. Kalau sekarang kita nggak memberikan korban, tetapi kita membawakan pujian penyembahan, itu sebagai dupa yang berbau harum. Kalau diterjemah di Alkitab Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan pujian penyembahan itu adalah seperti dupa yang berbau harum. Nah, setelah itu, selain Kain dan Habel, kita lihat itu Nuh. Pada waktu Nuh membuat bahtera, terjadi yang namanya apa? Banjir atau air bah. Pada waktu air bah itu surut, yang pertama Nuh lakukan adalah membawa korban. Sekali lagi, penyembahan, bukan doa. Doa itu permintaan, tapi penyembahan itu pemberian. Kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Nah, kemudian ada Abraham, ada Musa. Abraham itu kemanapun dia pergi, yang pertama dia dirikan adalah mezbah, sebuah penyembahan. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu memanggil bangsa Israel disendirikan, dikhususkan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang terpilih. Disitulah mereka itu diajar arti penyembahan. Artinya penyembahan itu adalah sebuah senjata yang sangat powerful di dalam kehidupan saudara dan saya. Akan terjadi yang namanya kuasa. Saudara, kita semuanya pernah peperangan rohani. Siapa yang pernah peperangan rohani? Tengking menengking. Yang lain nggak ada. Pernah? Tengking menengking kan? Waktu kita menengking setan, dalam nama Tuhan Yesus setan pergi, dalam nama Tuhan Yesus setan diikat. Itu level pertama, itu pakai pedang. Tetapi level yang lebih tinggi daripada peperangan main tengking itu penyembahan. Karena pada waktu penyembahan di situ ada hadirat Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Saya dulu itu sering melayani pelepasan. Tengking menengking itu semua orang yang terikat, orang yang manifest itu dilepaskan. Tapi ada yang khusus, yang ditengking itu nggak bisa. Maka yang tidak bisa, kita cuma nyanyi menyembah Tuhan, maka orang itu dilepaskan. Kenapa? Saya dulu kan pernah cerita tentang penglihatan Tuhan peperangan. Seluruh anak-anak Tuhan itu berpakaian perang, semuanya berperang, satu orang minimal melawan 1000. Kita bisa. Tapi waktu peperangan semakin besar, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Waktu Tuhan turun, itu malaikat Tuhan memberikan formasi. Malaikat Tuhan itu nutupin kita dengan sayapnya, tapi tembus pandang kita bisa melihat Tuhan berperang. Dan kita yang ada di dalam sayapnya, di dalam, kan malaikat itu ada 3 itu ngerangkul kita gini kan, jadi ditutupin. Tapi kita bisa melihat dengan jernih, dengan jelas, tembus pandang. Waktu kita berada di sana, Tuhan berperang ganti kita. Yang diduduk di sini, yang di dalam malaikat itu, kita itu menyembah, kita itu bersuka cita, kita tepuk tangan, haleluya Tuhan perkasa, kita nyanyi, kita nyembah. Itulah penyembahan. Makanya Tuhan berperang ganti kita. Kalau tengking menengking, saudara yang berperang. Sekalipun saudara perang pun gak sendirian, karena Tuhan yang mengurapi saudara. Tapi waktu pujian penyembahan, Tuhan yang berperang ganti saudara. Nah, kemudian pada saat penyembahan, saudara harus tahu di Alkitab, revival itu kan artinya kebangunan rohani, betul? Kebangunan rohani kita langsung bayangan itu di gereja. Saudara, kebangunan rohani bisa terjadi dari rumahmu. Pada suatu hari ada yang namanya Cornelius. Tahu Cornelius kan?
Di Alkitab, Kornelius itu orang kafir, dia bukan orang Yahudi. Dia tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi dia menghormati Tuhannya orang Yahudi. Sebagai hormatnya, dia itu suka memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Dia menyumbang untuk orang-orang Yahudi supaya bisa beribadah. Itu adalah tanda hormat dan penyembahannya. Oleh karena Kornelius lah, maka Kornelius dan seluruh keluarganya diselamatkan. Alkitab berkata Tuhan mengirimkan Petrus khusus datang ke rumah Kornelius. Dan Kornelius mengundang teman-temannya, juga saudara-saudaranya. Lalu semua orang yang ada di rumah Kornelius dijamah Tuhan. Dan mereka semuanya bertobat, bahkan penuh Roh Kudus dan dibaptis. Karena pujian penyembahan mendatangkan revival, mendatangkan kebangunan rohani. Saudara harus tahu, kemudian ada yang namanya Lydia. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15, saya baca, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi Lydia, karena dilawat Tuhan, dia dan seluruh keluarganya dibaptis. Loh, tapi lihat dia kan gak memuji Tuhan, gak ada ceritanya di sini dia menyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan adalah Paulus. Setiap hari dia adalah seorang penyembah. Karena penyembahan membuat Tuhan berperang ganti Paulus. Paulus belum ngomong, Tuhan sudah menjamah, membuka hati Lydia. Kenapa? Alkitab itu berkata, Tuhan bertata di atas pujian. Tapi selain itu, Alkitab berkata di dalam Mazmur 104 di bawah ya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4 berkata begini. Baca sama-sama. 1 2 3. Nah, dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di zaman perjanjian lama itu ada tabernakel Musa, ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Untuk masuk pelataran itu ada pintunya. Sehingga mereka itu harus masuk ke sana dengan pujian penyembahan supaya masuk pelataran halaman. Saudara, ada seseorang itu mendapatkan penglihatan dan saya tahu itu benar. Karena tidak hanya satu orang yang mendapatkan penglihatan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Alkitab berkata, maka masuklah melalui pintu gerbang. Saya pernah khotbah di sini, saya lupa jam yang keberapa yang saya sampaikan, surga itu ada pintu gerbangnya. Karena surga dibatasi pintu gerbang supaya tidak semua orang bisa masuk kecuali yang diundang. Tetapi pintu gerbang itu pada waktu kita menyembah Tuhan, pintu gerbang itu terbuka. Sehingga waktu kita penyembahan di bumi, tapi secara roh, kamu masuk di pelataran dan engkau masuk ke tempat yang lebih dalam. Di situ saudara berhadapan muka dengan Tuhan di atas tahtanya. Makanya Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas pujian. Tahta itu adalah kursinya raja. Kalau sudah di sana, raja selalu membawa tongkat otoritas. Dia bisa memutuskan apa saja hari itu juga. Waktu si Esther masuk ke dalam istananya di hadapan Raja Ahasiweros. Hari itu karena raja senang melihat Esther, dia bisa berkata, apa yang kamu minta? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu kalau dia suka. Kenapa? Karena raja itu punya hak prerogatif absolut, tidak ada yang bisa melawan apa yang dia katakan. Perkataannya itu hukum, perkataannya itu adalah ya. Kalau dia ngomong A,
ya. Makanya pada waktu kita menyembah, firman Tuhan katakan masuklah pelatarannya. Kok terus di surga mana ayatnya? Alkitab berkata, siapakah yang naik ke gunungku? Waktu engkau menyembah, engkau dibawa naik ke gunung Tuhan, ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga makanya di Ayub itu dikatakan begini, Tuhan melihat anak-anak Tuhan menghadap kepada dia. Siapakah mereka? Apakah malaikat? Ya mungkin ada yang menafsirkan malaikat, tetapi itu adalah anak-anak Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara ada di surga. Makanya semakin saudara dalam menyembah Tuhan, saudara bisa ngerasain hadirat Tuhan. Saudara sudah bisa ngerasain suasana surga. Itu di roh. Setelah yang di roh meluap, itu menjadi di daging. Artinya di dalam kehidupanmu, di tempat kamu duduk, kamu dilawat Tuhan, maka di sebelah-sebelahmu ikut merasakan lawatan Tuhan. Nah, kalau sudah saudara itu di hadapan raja, sudah berhasil masuk di hadapan raja, maka doamu enggak berat. Kamu doanya enggak perlu bergulat peperangan rohani, karena engkau sudah masuk di hadapan Tuhan, di pelatarannya Tuhan. Ada tempat duduk raja, Tuhan ada di sana. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan cerita, waktu dia dulu sebelum jadi pendeta, dia itu bilang dia punya pergumulan berat. Dia sudah lama berdoa, doa itu kayak cuma di awan-awan. Pernah nggak kita berdoa kayak nggak tembus langit? Pernah nggak? Pernah ya? Kalau nggak pernah rugi, harus pernah supaya kita punya pengalaman macam-macam. Pernah nggak tembus langit, pernah tembus langit, semuanya kita rasakan. Pernah ngerasain damai sejahtera, pernah ngerasain apa itu tidak damai sejahtera, supaya tahu bedanya. Dan orang ini waktu di gereja, Tuhan cuma bilang, Roh Kudus cuma ngingetin dia, jangan fokus pada masalah, fokuslah menyembah Tuhan. Waktu dia mulai di gereja itu penyembahan, dia nangis sampai hadirat Tuhan dia kerasa. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, Bapa lagi disenangkan, ini waktunya kamu meminta. Kenapa? Waktu Tuhan, makanya pada waktu Nuh mempersembahkan korban, dikatakan persembahannya berbau harum. Sehingga Tuhan senang, lalu Tuhan mengikat perjanjian, tidak akan ada lagi air bah. Makanya dia memberikan perjanjiannya berupa busur, yaitu pelangi. Makanya mana lebih penting, doa atau penyembahan? Penyembahan. Karena penyembahan itu memberi kepada Tuhan. Doa itu minta. Tidak ada seorang pun berani datang kepada raja, kayak saudara baca. Pada waktu Raja Ahasiweros, waktu ada Raja Nebukadnezar, waktu ada Raja Salomo, tidak ada seorang pun berani menghadap raja tanpa menyembah dan tanpa membawa sesuatu. Kenapa Raja Salomo kaya? Karena seluruh negara mendengar tentang dia, dan semua orang kepengen melihat Raja Salomo, ingin mendengar hikmatnya, dan semua raja-raja datang. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong artinya adalah penghinaan. Maka mereka membawa penyembahan dengan membawa sesuatu. Saudara membawa sesuatu kepada Tuhan, penyembahan saudara, ucapan syukur saudara, itulah penyembahan. Waktu saudara memasyurkan nama Tuhan, Tuhan itu baik, aku tuh bersyukur, Tuhan itu dahsyat, saudara bersaksi, itulah penyembahan. Karena engkau mau nama Tuhan dikenal, engkau mau nama Tuhan dihormati. Makanya kita dulu sering survei ya, kita selalu perhatikan dulu ya, kita itu dalam pelayanan selalu lihat, semua hamba Tuhan yang suka menyembah, urapannya beda. Itu hadirat Tuhan itu sangat kuat. Kita langsung bisa memastikan orang itu suka menyembah. Kalau orang suka berbahasa roh, dia itu mudah main tengking-tengking gitu, wah tiba-tiba dia lewat, orang-orang manifest. Itu suka berbahasa roh. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sekali lagi, penyembahan
Apa aja sih penyembahan itu? Berupa penyembahan yang pertama, pujian penyembahan. Yang kedua, bersaksi tentang Tuhan, mengucap syukur, itu penyembahan. Yang kedua, memberi persembahan, itu juga penyembahan. Makanya Alkitab berkata, siapa murah hati, dia memperoleh banyak kemurahan. Ada seorang hamba Tuhan, kesaksian, waktu dia maju mau khotbah, dia ini memang Tuhan kasih karunia kenabian, penglihatannya semuanya itu tajam, dan saya lihat itu memang selalu apa yang dia sampaikan itu akurat sesuai firman dan terjadi. Waktu penyembahan itu kan biasanya pendeta mau naik begini kan masih penyembahannya belum selesai kan, kayak tadi ya kan. Dia waktu naik ke mimbar, dia itu lihat Yesus itu berdiri di sebelahnya. Nah, kalau Tuhan itu kan selalu hadir sebagai Bapa, sebagai kekasih, sebagai Raja. Pada waktu saudara menyembah Tuhan, maka dia hadir sebagai Raja. Karena saudara datang kepada Bapak, saudara nggak perlu menyembah. Betul? Kan pada Bapak, saudara tinggal datang sebagai anak kecil, saudara langsung pangku. Bedanya Bapak dengan Raja itu gini. Bapak itu mendidik, Bapak itu memelihara, Bapak itu mengasihi, menyayang, menggendong, mencukupi kebutuhan anaknya. Tapi kalau dewasa, dia dididik untuk bisa mandiri. Tapi yang bisa mengubah nasib kita itu Raja. Kalau di negara kerajaan, yang bisa mengangkat seseorang dari rakyat jelata menjadi bangsawan itu Raja. Kalau dia sudah memutuskan untuk mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Karena tidak ada yang bisa menolak perkataan Raja. Sama dengan Yusuf. Yusuf itu seorang budak. Dia kriminal. Siapa yang bisa mengubah nasibnya? Raja. Waktu Raja Firaun mengangkat dia jadi Perdana Menteri, tidak ada yang bisa menurunkannya. Itu Raja. Makanya seperti apa saudara datang mempengaruhi apa yang kau peroleh. Makanya Alkitab berkata, segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang kamu percaya. Hamba Tuhan itu berkata, Tuhan itu tepat di sebelahnya. Semua penyembahan, dan Tuhan itu berpakaian raja dengan mahkotanya. Waktu dia menjadi raja, memakai mahkota itu, terus Tuhan itu mendatangi. Gak semua orang didatangi. Kadang rasanya gak ada lawatan Tuhan, tapi ada orang-orang yang tetap sungguh-sungguh menyembah. Tuhan melihat siapa yang menghormati Tuhan. Terus hamba Tuhan itu berkata, Tuhan tiba-tiba mendekati seseorang. Dia waktunya diangkat. Ini waktunya untuk disembuhkan. Ini waktunya terima jawaban doa. Ini waktunya dibuka jalan. Ini waktunya pembalikan keadaan. Enggak semua Tuhan datangi. Itu sebabnya tidak berpengaruh WL-nya urapan apa enggak. Hadirat Tuhan ada apa enggak. Tetapi kamu bagaimana sikapmu kepada Tuhan. Karena Tuhan Raja, dia bisa memutuskan hari ini juga kamu diangkat atau diturunkan. Maka Alkitab berkata, Tuhan yang mengangkat, dia juga yang bisa menurunkan. Dia yang menjadikan kaya dan menjadikan miskin. Kenapa? Karena dia Raja. Saya juga pernah, pada waktu dulu ada ibadah praise and worship. Dulu praise and worship night itu penyembahnya 2 jam. Khotbahnya cuma 15 menit, kadang cuma 10 menit. Karena memang semua orang datang hanya untuk menyembah. Waktu penyembahan, kenapa lawatan Tuhan itu kuat? Beberapa orang tuh yang lihat tuh nggak cuma 1. Ada 4 orang, kadang 5 orang, itu sering terjadi. Tetapi yang Tuhan itu, yang mereka itu kagum, itu mereka datang itu, Yesus datang itu dengan memakai pakaian kerajaan. Itu kalau yang kita dulu lihat itu Tuhan jubahnya emas, sandalnya emas, mahkota emas. Jadi waktu dia mau datang gini, kita sudah gelepar, tidak kuat, kita menyembah, gak bisa ngomong, cuma nangis. Jadi saudara, ini adalah rahasia kebenaran Tuhan, bahwa utamakan memberi penyembahan. Ada seorang suami istri, dulu ada seorang hamba Tuhan cerita, jemaatnya dia itu suami istri, nyanyinya gak terlalu bahan suami istri, lewat apa? YouTube. Jadi diputar YouTube, mereka berdoa nyembah. Oh haleluya, penyembahan, terus keluar iklan. Saudara-saudara, Anda pusing? Maka pakailah
Petromax. Petromax atau apa? Terus dia bilang gitu, terus nyanyi lagi. Tapi yang heran, orang ini nggak buka mata, suami istri tetap menyembah. Kalau kita nggak biasa, terganggu nggak? Terganggu, tiba-tiba keluar Shopee, ding dong, ya kan? Tapi ini dia tetap menyembah. Tapi yang terjadi, orang ini banyak mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, karena mereka menghormati aku menghormati mereka. Makanya orang Kristen seringkali langsung pikirannya di doa. Tidak salah, doa itu benar. Tapi saudara harus tahu, di dalam praise and worship, itu kata-katanya saudara perhatikan, itu kata menyembah, kata pengagungan, juga ada kata doa di sana. Ada pengharapan di sana. Ada sebuah deklarasi iman di sana. Itu sebabnya itu adalah sebuah kesatuan utuh di dalam penyembahan. Maka saya tadi bilang, seringkali kita melayani pelepasan, ada level tertentu gak bisa ditengking. Maka kita cuma bisa nyanyi, baru setannya pergi. Karena Tuhan yang berbenterang ganti saudara dan saya. Makanya di dalam hidup pada waktu saudara punya masalah yang kelihatannya rumit, gak bisa diurai, jalan tertutup, Alkitab berkata pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan tadi dikatakan, masuklah pintu gerbang lewat pujian penyembahan. Pintu gerbang terbuka. Artinya pintu surga itu terbuka di atas kepalamu. Saya pernah datang ke Azusa Street. Azusa Street itu tempat dulu ada lawatan Tuhan luar biasa. Nah, kita itu pingin mengunjungi ke sana. Tapi tidak semua orang boleh masuk. Yang masuk atau masuk itu harus tertib. Nggak tertib disuruh keluar. Dan boleh nginep, tapi yang menginap hanya yang mau berdoa dan menyembah. Kalau ke sana hanya pingin nginep, bukan orang-orang yang suka penyembahan, tidak suka berdoa, tidak boleh nginap. Kenapa? Karena mereka menjaga supaya pintu atau pintu yang sudah terbuka di atas rumah itu tidak tertutup gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menghormati Tuhan. Karena pada zaman sejak ada lawatan Tuhan di situ tetap dipakai penyembahan. Rumahnya kecil. Waktu itu saya berenam, kalau nggak salah berenam atau berenam. Kita waktu itu gak tahu kalau ternyata harus janjian untuk ada yang bukain pintu. Kita baru di pagarnya saudara. Kita itu sudah dilawat, nangis. Saya itu nangis, anak-anak semuanya nangis. Ada yang sampai tersungkur. Kita semuanya nangis dilawat Tuhan. Baru di luarnya pagar. Belum masuk. Baru besoknya kita boleh masuk. Di situ kita ngerasain hadirat Tuhan. Kenapa? Karena yang ke situ harus tetap menjaga hadirat Tuhan. Kenapa? Penyembahan membuka pintu surga. Makanya terjadi revival, terjadi pemulihan. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara, kalau saudara tidak ada lagi kata-kata, nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan, menyembahlah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mazmur 37 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Mazmur kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana bergembira karena Tuhan? Daud itu suka bergembira di dalam Tuhan. Daud itu yang karakternya paling mirip kita, jatuh bangun dalam dosa. Tapi kenapa disayang Tuhan? Daud itu suka menyembah. Dia suka menari di hadapan Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Dia nggak peduli nggak ada teman, dia nggak peduli ditinggalin siapapun, dia tidak peduli dikhianati, dia tidak perlu kehilangan kerajaan, tetapi dia nggak mikirin kehilangan kerajaan, tetapi yang dia pentingkan bergembira karena Tuhan. Makanya mazmurnya banyak. Itu sebabnya surga itu terbuka dan dikatakan dia itu adalah orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Makanya dimanapun dia pergi, dia diberkati, dia diberikan kemenangan. Pada waktu Saul itu kerasukan setan, Daud itu belum nyanyi. Daud baru main kecapi, baru dimainkan kecapinya. Setannya pergi. Kenapa? Karena Daud seorang penyembah.
Kenapa Paulus sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit? Petrus berjalan bayang-bayangnya bisa menyembuhkan orang sakit? Kan dia nggak menyembah, tapi mereka adalah kehidupannya adalah kehidupan penyembah. Makanya kenapa pada waktu Tuhan memanggil orang Israel, dikhususkan dari bangsa-bangsa yang lain, mereka dipanggil menjadi penyembah. Karena penyembahan adalah cara surga. Kalau saudara baca ya, kalau di Alkitab bahkan Paulus dan Silas waktu di penjara, mereka tidak menggerutu, mereka tidak tahu kenapa mereka tahulah mereka di penjara karena Injil. Mereka di penjara, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, dan kita semuanya tahu ada gempa lokal, gempa di antara mereka aja. Sehingga rantai-rantai yang membelung mereka terlepas, terbuka sendiri. Bukan cuma itu, mereka memuji Tuhan, terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, artinya Tuhan bekerja. Setelah terlepas, maka kepala penjara ketakutan, dipikir semua orang sudah pergi, dia mau bunuh diri. Tapi kemudian Paulus berkata, kami masih di sini. Terus dia tanya, bagaimana supaya aku diselamatkan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau Bapak Ibu baca, akhirnya seluruh keluarganya kepala penjara ini dibaptis. Saudara, makanya di dalam gereja kenapa selalu diutamakan penyembahan dulu? Setelah itu baru firman, memberi dulu kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan senang, maka firman-Nya mengubahkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu Raja Yosafat suatu hari diserang oleh tentara yang ribuan, itu oleh Bani Moab dan Bani Amon. Dua kerajaan bersekutu nyerang Yosafat. Yosafat tahu dia tidak bisa melawan, secara pedang kalah, jumlah juga kalah. Maka dia kemudian meninggikan Tuhan, dan Tuhan kemudian berkata, kamu akan diberi kemenangan. Sudah, itu aja. Tapi kemudian Raja Yosafat apa yang dia lakukan? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 22. Saya baca ya karena panjang. Setelah ia berunding dengan rakyat, jadi Yosafat itu berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, dia berunding bukan gini, ayo kita latihan, kamu harus perlengkapi senjata dan sebagainya. Enggak. Ada saat mereka nggak bisa perang. Sekali lagi, bukan doa nggak boleh ya. Doa itu penting, karena doa itu komunikasi dengan Tuhan, itu permintaan. Tetapi utamakan penyembahan lebih daripada doa. Dan Yosafat ini kemudian memutuskan, ayo semuanya cari tim praise and worship, suruh pakai pakaian yang semarak, bawa alat musik, nyanyi. Kemudian saya teruskan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kalau Bapak Ibu baca, waktu mereka jadi tentara musuh ini bingung bawa senjata, yang datang itu para penyanyi memakai pakaian-pakaian semarak, pakaian-pakaian tamborin, membawa alat-alat musik, nyanyi dengan semarak, memuji Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka nyanyi dengan ini yang namanya bergembira karena Tuhan. Waktu mereka bersorak, mereka itu akhirnya berperang sendiri, saling membunuh, sehingga orang Israel itu cuma nyanyi. Ini yang namanya Tuhan berperang ganti kita. Waktu mereka semuanya mati, cuma beberapa gelintir yang mereka bisa kejar, disisain Tuhan supaya mereka senang, ya kan? Mereka ikut terlibat, mereka perangi hanya beberapa orang, yang lain sudah mati, dan bagian orang Israel hanya menjarah kekayaan musuh. Jadi kalau kita berkata, oh Tuhan bisa berperang ganti kita, ya opo caranya?
Caranya adalah bagianmu menyembah Tuhan. Maka bagian Tuhan mengerjakan yang tidak bisa kamu kerjakan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Waktu saudara menyembah Tuhan, maka Tuhan mengerjakan apa yang tidak bisa kau lakukan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan cara. Sekali lagi, waktu kita menyembah, maka pintu surga terbuka. Makanya ada orang-orang yang punya ruang doa sendiri. Ruang doa itu setiap hari dipakai untuk doa dan pujian penyembahan. Maka di ruang itu hadirat Tuhan tidak pernah hilang. Dulu ada orang beli rumah karena yang sudah punya rumah sudah tua dan meninggal. Waktu dia masuk di ruangan yang khusus, itu dia ngerasain lawatan Tuhan. Dia ngerasain lawatan Tuhan sampai nangis. Terus dia tanya, ini dulu siapa sih yang punya ini, ya kan? Maksudnya kok sampai lawatan Tuhan? Terus mereka berkata, ini nenek ini penyembah Tuhan dan ini adalah ruang doanya. Orangnya sudah mati, hadiratnya masih ada. Tapi kalau yang punya kemudian tidak memakai penyembahan, terus dia sembrono, hidupnya maki-maki dan sebagainya, maka itu lama itu akan tertutup dan tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Jadi hidup kita selalu jadi orang cerdas. Cari tahu caranya Tuhan, karena Tuhan itu selalu kasih bocoran apa yang kita bisa lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Apa sih? Aduh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
Engkau adalah Raja. Seringkali kami lupa, kami selalu melihat Engkau hanya sebagai Bapa. Tetapi Engkau adalah Raja yang bisa menetapkan hidup kami, membalikkan keadaan kami. Engkau adalah Raja yang bisa memutuskan segala sesuatu. Hari ini juga seperti membuka telapak tangan, seperti membalikkan telapak tangan. Kalau kau katakan pintu terbuka bagi kami, maka pintu terbuka. Kalau Tuhan katakan ini waktunya kami sembuh, maka kami sembuh. Kalau firman Tuhan berkata ini waktunya kami menerima jawaban doa, maka ada jawaban doa. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami didapati menjadi penyembah-penyembah. Engkau tidak mencari orang yang pintar berdoa, pintar menyanyi, pintar memberikan firman, tetapi Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, sehingga Engkau dapat mempercayakan banyak hal. Dan basuh setiap kami, setiap jemaat-Mu, sehingga setiap orang dalam pergumulan, waktu mereka menyembah, maka Tuhan yang berperang banti mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.